Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tutorial mengenai pemetaan WebBase dengan D3 dan TopoJSON. Langsung saja. Untuk pemetaan WebBase ada beberapa platform atau library, misalnya StartPlanet. Mengapa kita tidak menggunakan StartPlanet? Nah, yang pertama, StartPlanet itu sendiri tidak free sehingga harga jual akhir untuk project dengan StartPlanet akan cukup tinggi karena fasilitas yang disediakan oleh StartPlanet Lite cukup terbatas, sehingga kita harus menggunakan StartPlanet atau StartPlanet Plus untuk fitur-fitur yang pastinya akan kita gunakan untuk website yang cukup lengkap fiturnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan StartPlanet Lite. Yang kedua, tidak menggunakan StartPlanet karena tidak universal, karena StartPlanet adalah produk yang menggunakan Macromedia Flash yang tidak disupport di iPad dan iPhone serta iPod Touch. Sementara pengguna iPod, iPhone dan iPad sangat besar, sehingga tidak mensupport platform tersebut adalah satu kerugian yang jelas. Seperti ini langsung ada tampilan Macromedia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena tidak fleksibel, karena untuk menggunakan StartPlanet kita harus mengekspor data ke dalam format CSV, sehingga tidak bisa langsung dari database masuk ke CSV. Itu pengalaman saya terakhir menggunakan StartPlanet. Untuk perkembangan terakhir saya tidak begitu mengikuti, sehingga untuk sementara kita tinggalkan seperti itu. Kemudian mengapa kita tidak menggunakan HiChat seperti ini? Contohnya, HiChat adalah sekumpulan library grafis untuk JavaScript yang mengenerate grafis dalam bentuk SVG. Interaksinya bagus sekali, contohnya seperti ini. Ini adalah HiMap. HiMap baru disupport sekitar setahun belakangan, sehingga untuk programmer yang sudah cukup lama menggeluti dunia programmer, kebanyakan menggunakan HiChat untuk mengenerate grafis semacam grafik tren dan seterusnya. Concern terutama untuk HiChat adalah dia menggunakan GeoJSON untuk data petanya, sehingga ukuran GeoJSON sendiri dibanding TopoJSON cukup besar dengan perbedaan ukuran yang signifikan. Oke. Kemudian bahan dan alat apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat pemetaan ini berbasis D3 dan TopoJSON. Yang pertama tentu saja peta dasar dalam bentuk SHP yang akan kita convert ke dalam GeoJSON dan akhirnya ke TopoJSON. Yang kedua, D3 dan TopoJSON itu sendiri. Di sini contohnya, ini D3 websitenya. Kemudian modern web browser, ya ini berarti selain Internet Explorer. Kemudian kita memerlukan capable text editor, misalnya Sublime Text atau Atom dan seterusnya. Notepad++ juga bisa untuk pengguna Windows. Kemudian kita memerlukan software editor GIS, misalnya di sini saya menggunakan Quantum GIS yang free dan atau OpenJam juga free, tetapi OpenJam berbasis Java sehingga tampilannya agak kurang menyenangkan. Kemudian yang keenam, kita perlu service online geojson.io. Ini fungsinya adalah kita melakukan editing kecil pada peta dan juga untuk melihat apakah peta kita sudah terletak tepat di tempat yang semestinya. Kemudian MapShaper, ini tool online untuk mengecilkan ukuran file yang akan kita tampilkan. Katakanlah dari 500 kilo menjadi 110 kilo dan seterusnya. Target kita nantinya adalah membuat seperti ini. Pemetaan seperti ini, di mana ditambah interaksi dasar klik dan zoom, dan akan kita binding dengan data dari database atau file CSV.